pulang lihat matahari itu suatu berkah yang luar biasa kalau kerja di startup. Oh gitu, jarang lihat matahari berarti ya? Iya. Oh gitu. Terima kasih telah klik video dan audio dari Ari. Semuanya ada di sini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Bapakku luar biasa. Ini coba apply di sini, coba apply PNS segala macam. Oh. Terus ngasih sampai beliau berhenti ketika dia tahu bahwa perusahaan teknologi itu adalah masa depan gitu. Itu tantangan terberatnya ya? Tantangan terberat selama ini. Meyakinkan orang tua. Iya. Perusahaan teknologi di startup ini hijacknya luar biasa, jadi sering dibajak gitu kan. Ditawarin, aku dari perusahaan kompetitor mau nggak join gitu. Pergerakannya di startup itu sangat cepat, jadi ya harus terbiasa itu. Tapi kalau emang nggak bisa ya it's okay. Go where your heart beats. Wih, iklan nih. Anjay. Apa tadi? Go where your heart beats. Oh, Itu tagline salah satu startup. yang udah cari sendiri ya, startup apa itu ya? Perusahaan teknologi di startup itu integrate work and life. Jadi ya hidupnya diintegrasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom. Shalom. Oke, selamat datang di channelnya Arif Area. Semuanya ada di sini. Oke, mantap. Halo Mas. Wih, salam kebajikan. Jadi sudah makin larut nih, sudah makin seru nih kayaknya obrolannya. Oke, jadi aku tuh tadi kita udah ngebahas tentang seller, ngebahas tentang apa namanya yang bakar-bakar duit ya di startup gitu-gitu ya. Oke. Terus aku tuh penasaran sih, pengen nanya yang terakhir. Kira-kira suka duka kerja di startup itu apa sih selama pengalaman bekerja di sana beberapa tahun? Sukanya itu mungkin karena sesuai passion. Oke. Ketika kita kerja sesuai passion, Gak ada rasa capeknya ya? Gak ada rasa capek. Ada capek. ada. Cuma ya karena mungkin karena anak-anak muda isinya semangat gitu. Mungkin karena kalau kita lagi lagi nggak semangat, lagi capek, atau kita lagi cuti, lagi liburan, itu kadang masih sering digangguin. Oh gitu. Iya. Kalau dukanya? Oh, kenapa gitu tuh? Pas lagi libur digangguin. Karena kan kalau kayak di perusahaan konvensional kan, ya udah libur mah libur aja gitu. Pasti nggak ada beban gitu kan ya. Mungkin karena mereka yang passionate segala macam. Jadi mungkin mereka yang masih bekerja nih pas liburan. Sementara aku pengen bener-bener liburan nih, nggak mau diganggu. Nah itu kadang masih sering gangguin. Sama aja kayak aku kadang kalau pas lagi libur nggak kemana-mana, daripada nganggur kerja. Nah itu juga mungkin kayak gitu kalau pas lagi aku semangat gitu. Tapi dukanya ya itu sering gangguin pas liburan. Terus kadang tuh kayak pulang lihat matahari itu suatu berkah yang luar biasa kalau kerja di startup. Oh gitu, jarang lihat matahari berarti ya? Iya. Oh gitu. Lihat kok matahari pas berangkat. Tapi pas pulang? Yang pas pulang nggak. Tenggelam udah matahari. Tenggelam. Jarang kita lihat jalanan masih terang pas ini. Karena kita udah ibaratnya karena terlalu fokus dengan apa yang kita kerjakan ya. Betul. Terus ada lagi nggak? Enggak sih, so far itu aja kalau dukanya untuk aku ya. Untuk kau ya. Tapi kira-kira tantangan terberatmu selama bekerja di startup, kira-kira apa sih yang paling berat banget selama di bekerja di startup gitu? Tantangan terberat itu meyakinkan orang tua bahwa perusahaan teknologi itu punya masa depan yang sama dengan kita kerja di BUMN atau kerja di PNS atau di perusahaan konvensional. Itu tantangan terberat. Pertama, iya. 1 sampai 2 tahun pertama aku kerja di perusahaan teknologi di startup itu, bapakku luar biasa. Ini coba apply di sini, coba apply PNS segala macam. Terus ngasih sampai beliau berhenti ketika dia tahu bahwa perusahaan teknologi itu adalah masa depan gitu. Mereka punya arah yang bagus. Udah ngeliat hasilnya ya. Jadi dia kok ternyata perusahaan ini kok mulai ini, dan aku juga jadi penggunanya juga. Pengguna tempat aku bekerja kok ternyata bagus.
Nah itu orang tua mulai ini itu sih mungkin Itu tantangan terberatnya ya. tantangan terberat selama ini. Meyakinkan orang tua. Iya, Selain itu ada lagi nggak? Tapi enggak. itu kan dari sisi keluarga ya. Tapi kalau di pekerjaan sendiri selama itu apa sih, Mas? Apakah adaptasinya kah, ataukah mungkin cara bekerjanya mungkin butuh butuh waktu atau gimana? Kalau untuk Kalau di kalau lingkungan cara kerja. kerja terus apa segala macam enggak sih, karena emang passion sih, jadi apa ya, udah bukan kerasa halangan tapi Oh, tantangan. di tantangan aja Ya, ya. jadi tantangan yang ternyata ini jadi memacu untuk diri sendiri biar biar makin lebih baik lah. Oke. Tapi kan biasanya orang-orang yang bekerja startup tuh pasti suka pindah-pindah ya. Yo, iya. Ya nggak sih? Itu tuh kenapa sih? Maksudnya apa dia mungkin kalau untuk dari segi percuanan duniawi ya pasti ya wajar lah ya. Bisa lebih banyak cuannya di A sama di B gitu ya. Nah, alasan itu. Cuman rata-rata kenapa sih kok ibaratnya pace-nya cepat banget menurut aku ya yang aku lihat orang yang kerja startup pindah-pindah. Kalau rata-rata sih aku nggak tahu, tapi kalau aku dan mungkin beberapa temanku yang mungkin sama kayak aku, Mm-mm. alasannya kalau aku kenapa sering pindah, Heeh. saat aku bosenan. Bosanan. Jadi aku nggak suka belajar di apa Satu namanya, tempat. bekerja di satu, bukan satu lingkup area gitu, di Oke. lingkup area. Misal aku handle seller store gitu, bosen. Terus sekarang akhirnya pindah ke back end itu. Kalau kalau lama-lama juga bosen, jadi pengen emang aku suka bosan. Dan kedua, di perusahaan teknologi di startup ini hijacknya luar biasa, jadi sering dibajak gitu kan, ditawarin aku dari perusahaan kompetitor mau nggak join gitu. Oh, itu apanya ya? Ya, Tantangannya ya. ya, Apa namanya? ya. Space kerjanya ya. Enggak, diajak itu artinya diajak masuk Diajak dan di kompetitor. Aku udah dua kali di hijack sih. Oh, gitu. Tapi kira-kira dengan dibajak kayak gitu tuh gimana nih? Kan dari antara kompetitor A dan B itu apakah emang itu hal yang biasa atau bakal ujung-ujung jadi kayak bakal gini gitu, bakal jadi musuhan atau gimana? Musuhan sebenarnya kalau kita ngomong profesional enggak kok. Aku tetap temenan sama teman-temanku yang di perusahaan lamaku, dan di komputer juga ini. Enggak, kalau untuk temenan sih pasti temenan. Maksudnya dari segi ininya, atasannya kan pasti anjir ini anak gua nih gitu. Misalnya nih salah satu Pasti ada, pasti ada ya. pasti ada. Cuma Pasti ada ya. intinya kan mereka nggak bisa nahan juga kan, karena ya namanya dibajak apa ya, kalau punya peluang yang lebih baik kenapa enggak gitu. Hmm, Tapi kalau kalau misal biasanya dibajak, ditawarin benefit lebih gitu, ya. biasanya di counter, oke, kamu dikasih benefit itu, aku samain lah benefitnya tapi kamu stay gitu. Itu juga sering terjadi. Sering terjadi ya. Hmm. Ya sama aja kayak kita inilah ya pemain bola lah ya kayak gitu ya. Nah tapi kalau misalnya ada tips khusus nggak sih kayak misalnya kayak orang-orang supaya tetap, kan ada orang yang misalnya sebenarnya dia awalnya katanya fashion tapi tiba-tiba dengan beban kerja yang sangat berat itu akhirnya dia kayak nggak bertahan dan pengen pindah ke mungkin ke nggak startup jadi konvensional misalnya. Nah kalau buat orang-orang yang kayak gitu tuh gimana sih biasanya kalau supaya tetap, kalau kamu kan walaupun emang pindah tapi kamu tetap di startup nih gitu kan, gimana sih tetap bisa bertahan di startup kayak gitu akhirnya? Sebenarnya kalau mau di startup itu tetap open minded sama apa nih, tetap update lah sama tren terbaru, tak sama perkembangan teknologi, sama perkembangan tren segala macam. Itu harus harus sering open, karena emang pergerakannya di startup itu sangat sangat cepat, jadi ya harus terbiasa itu. Tapi kalau kalau emang nggak bisa ya it's okay. Nggak semua orang cocok dengan kerjaannya sekarang, nggak semua orang passionnya sama gitu. Jadi go where your heart beats. Wih, iklan nih. Anjay. Apa tadi? Go where your heart beats. Oh, Itu sebenarnya tagline salah satu startup sih. ya udah cari sendiri ya, Iya. startup apa itu ya. Oke, nah aku penasaran juga dengan startup kan, startup itu kan biasanya di ruang kerjanya, bukan di ruang kerja, di lingkungan kerjanya itu pasti ada rata-rata sih. Yang aku lihat kan aku sering lihat di YouTube tuh ya, kayak ada review-review sama YouTuber. Salah satu startup ada PS-nya lah, terus ada misalnya main tempat gym atau Oh misalnya iya, ada paham. biliar, terus ada apa namanya tenis meja. Itu tuh dengan adanya kayak gitu tuh emang
efektif buat karyawan mengatasi kejenuhannya? Menurutku cukup efektif karena saya salah satu penggunanya. Iya, kenapa? Biasanya nih yang tadi kamu tanya, aku hubungin sama pertanyaanmu tentang yang fleksibel. Mm-mm. Nih lagi nggak ada ide buat apa namanya pekerjaan segala macam. Mm-mm. Sementara kita tetap dituntut untuk apa namanya cari-cari ini gimana nyelain solusi suntuk. Aku biasanya pergi ke tempat biliar tuh. Oh, biar. Biliar terus apa namanya main biliar sama teman-teman. Kebetulan di biliar itu ada di ruangan makan lah, jadi kalau berisik pun nggak masalah, nggak di ruang kerja tuh. Jadi aku biasanya ke situ. Terus kalau sebenarnya ada tempat main PS karena tempat main PS itu di tempat-tempat kerja, jadi segan juga kalau kita main PS itu. Jadi biasanya kalau main PS itu biasanya jam istirahat, jam pulang kantor gitu ya, main PS. Terus kalau yang gym itu yang di perusahaanku yang dua sebelum ini tuh biasanya ada tempat gymnya juga. Jadi pagi-pagi sebelum ini mereka nge-gym gitu, pulang mereka juga apa namanya olahraga gitu di kantor. Jadi konsepnya tuh apa? Bukan lagi work life balance, tapi kalau di perusahaan teknologi di startup itu integrate work and life. Jadi ya hidupnya diintegrasikan, kamu tetap bisa kerja sambil kamu nge-gym di kantor ada tempat gym, kamu bisa kerja sambil kamu di kantor ada ruang musik loh, ada alat band lengkap loh. Oh iya. Iya, ada dua perusahaan Kayak sebelumnya karaoke gitu ya? Bukan. alat band. Oh, buat ada drum, studio. ada drumnya, ada gitarnya, terus ada main PS juga, Nintendo lah bukan PS, Nintendo, terus konsol game lah. Terus kalau malam itu biasanya mereka juga ada ekstra kurikuler lagi, ada zumba kayak gitu, sama ada klub kayak futsal segala macam itu ada. Jadi nggak pulang tidur apa segala macam ini nggak kayak gitu juga, karena mereka juga peduli kok sama apa yang kita tetap punya kehidupan, kita harus juga perlu seneng gitu, makanya di kantor difasilitasi itu. Dan kalau udah ada inspirasi kayak itu balik kerja udah biasanya lebih fresh ya. Tapi kalau dengan kayak gitu tuh kan ada beberapa startup juga yang emang kalau misalnya capek ada khusus ruang tidur. Nah itu gimana? Itu tempat favorit. Itu tempat favorit. Nah, biasanya kalau apa namanya, karena aku lebih suka kerja di malam hari, aku lebih aktif kerja di malam hari. Biasanya ya udah bangunnya tetap pagi kan. Itu biasanya aku habis makan siang, terus nyantai bentar, terus power nap aja, tidurnya 15 menit, udah cukup bangun langsung kerja, biasanya lebih fresh. Di tempatku ada ruang tidur. Nah tapi dengan kan misalnya jumlah karyawan pasti kan lebih banyak daripada jumlah ruang tidur. Kalau seandainya penuh gimana tuh? Tapi orang-orang pengen misalnya kamu pengen tidur gantian gitu ya. Berarti harus kayak sabar gitu aja ya nungguin. Ya entah harus sabar atau temenan sama satpamnya, karena yang megang kunci satpam, jadi biasalah di booking dulu. Ya main belakang ya. Iya benar. Tapi kalau di situ tuh emang benar ya, kalau startup itu emang setiap hari emang disediain makan gitu. Tergantung beda-beda ya. Tergantung perusahaannya. Beda-beda ya. Tergantung. Tapi kalau kayak permainan kayak gitu-gitu, alat olahraga dan alat-alat yang tadi musik dari tempat tidur tuh emang pasti ada ya? Pasti ada. Tunggu dulu nih, masih ada lanjutannya loh. Wah, terima kasih ya sudah nonton dan dengar video dan audionya sampai habis. Dari Ari, semuanya semoga menghibur dan bermanfaat.